السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بنسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah serta menjadi orang-orang yang jujur. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang membuat kita menghitung diri kita, menghisap diri kita, memperhatikan apa yang sudah kita lakukan telah lalu, baik dan buruknya, dan apa yang sedang kita akan hadapi di depan ini. Kalau kita masih ada kesempatan ke depan, mari kita bertakwa dalam posisi seperti itu. Yang lalu kita sudah buat apa? Yang akan datang masih adakah kesempatan kita untuk berbuat apa? Karena waktu kita terbatas, umur kita terbatas, semua terbatas. Dan memang harus terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah ciptakan kita bukan asal-asalan, bukan basa-basian, bukan iseng. Ada tujuan, ada target, ada ketentuan-ketentuan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Kalian kira aku ciptakan kalian hanya sebatas basa-basi, iseng, asal-asalan begitu saja? Keluar dari perut ibu, makan, minum, tidur, mati, selesai. Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan aku. Tidak ada aturan-aturan yang aku aturkan kepada kalian. Tidak ada sistem yang aku buat untuk kalian. Lalu kalian menjadi tanah sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Kalian pikir seperti itu? Tidak. Aku tidak ciptakan kalian untuk hal seperti itu. Jangan salah. Jangan salah perhitungan. Maka Allah bertanya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Pertanyaan pengingkaran. Allah kata tidak. Aku tidak ciptakan kalian hanya untuk basa-basi di dunia ini. Aku tidak ciptakan kalian untuk iseng-iseng di muka bumi ini. Aku tidak ciptakan kalian di muka bumi ini hanya untuk hidup, makan, minum, mati, tidur, selesai jadi tanah. Tidak. Aku tidak ciptakan kalian untuk itu. Aku ciptakan kalian untuk satu.
Untuk kalian tahu siapa aku. Untuk kalian tunduk pada aku. Untuk kalian hidup seperti ikut sistem aku. Dan lain dari itu. Yang keluar dari itu berhadapan dengan aku, kata Allah. Aku ciptakan kalian untuk hidup untuk aku. Pakai aturan aku. Sampai kalian bertemu dengan aku nanti. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Bukan cuma kita. Yang lain juga Allah ciptakan seperti itu. Semua alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini semua tunduk kepada Allah. Khusyuk di hadapan Allah. Patuh dan taat kepada Allah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tapi kamu tidak kenal, tidak tahu bagaimana mereka bertasbih. Mereka taat pada aku apa yang aku perintahkan. Ikut aturan aku. Ikut sistem yang aku aturkan kepada mereka. Ketika Allah berkata kepada bumi, saat dia sudah mengeluarkan airnya dari perut bumi, dan ketika Allah memerintahkan kepada langit, saat dia menurunkan airnya dari langit, pada zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, di saat Allah mau membanjiri dunia ini dengan air, apa Allah kata? Dan apa sikap bumi? Dan apa sikap langit kepada Allah? Tatkala Allah katakan kepada mereka, perintahkan kepada mereka, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i faghidal ma' wa qudiyal amr. Allah katakan, hei bumi, setelah air membanjirin dunia, hei bumi yang sudah mengeluarkan air pagi, siang, sore, malam 6 bulan berturut-turut untuk tenggelamkan kaum Nuh, hei bumi, kata Allah, telan kembali itu air. Telan kembali itu air. Wahai langit yang turunkan air dari atas berbulan-bulan, 6 bulan, aqli'i, berhenti engkau daripada menurunkan air. Faghidal ma', air pun langsung menciut. Bumi pun langsung menelan air. Langit pun langsung berhenti menurunkan air. Patuh dan taat kepada Allah. Tunduk dan taat kepada perintah Allah. Ikut aturan Allah, ikut syariat Allah kepada mereka. Faghidal ma'. Itu kehendak manusia, itu kehendak alam di hadapan Allah. Tidak mau berkata apa-apa. Pokoknya patuh saja, pokoknya taat saja. Manusia juga begitu. Allah minta mereka takut, kembali kepada Dia. Allah minta mereka taat. Apa aturan-aturan Dia, syariat-syariat Dia. Allah minta mereka hambakan diri di hadapannya. Allah minta itu. Tapi faminhum man aman wa minhum man kafar. Tapi kata Allah, di antara manusia ada yang mau beriman, mau taat, mau patuh. Perintah-perintah itu, syariat-syariat itu, aturan-aturan itu. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Tapi sebagian lagi, dan itu yang terbesar, ingkar. Tidak mau ikut. Tidak mau ikut aturan Allah. Tidak mau ikut sistem Allah. Tidak mau ikut syariat Allah. Merasa diri mereka lebih hebat dari Allah. Lebih pintar dari Allah. Lebih tahu cara ngatur hidup mereka dibanding Allah mengatur hidup mereka. Itu manusia. Padahal manusia cuil makhluk ciptaan Allah. Dah ubahnya dari seperti debu. Kalau mau dibandingkan langit, bumi, lautan, gunung. Kalau mau dibandingkan kepada makhluk-makhluk besar itu, manusia hanya debu. Tapi lihat makhluk-makhluk yang besar itu. Lihat langit, lihat bumi, lihat gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kata Allah. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka gunung akan bergetar. Takut. Tunduk kepada Allah. Karena yang berbicara adalah Allah. Karena yang nyuruh adalah Allah. Karena arahannya dan tuntunannya adalah dari Allah. Bergetar tuh gunung, kata Allah.
khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi lihat manusia. Manusia makhluk yang paling angkuh di atas muka bumi. Paling sombong, paling angkuh, paling songong, dan paling bodoh di muka bumi. Kalau mau dibandingkan langit dan bumi, Allah katakan kepada manusia, "Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha? Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum." Allah katakan, kalian lebih hebat dari gunung, dari bumi, dari langit. Kalian lebih hebat atau makhluk itu? Kenapa makhluk itu bisa patuh dan taat kepada syariat Allah, tunduk kepada Allah? Kalian nggak mau patuh. Padahal kalian tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Kenapa kalian lawan aku? Sementara yang lain yang lebih hebat dari kalian tidak pernah melawan aku. Allah tantang manusia, antum asyaddu khalqan amis sama. Kalian yang lebih hebat atau aku? Kalian yang lebih pintar atau aku? Sehingga kalian memutar-mutar belitkan agamaku, memutar-mutar belitkan syariatku, memutar-mutar belitkan aturanku di atas muka bumi. Kalian pikir aku tidak ngerti bagaimana mengatur kamu di muka bumi? Kalian pikir aku tidak ngerti, tidak lebih ngerti dari kalian untuk ngatur bumi dan ngatur kalian? Bumi langit pun aku aturkan dengan sistemku, dengan syariatku. Apa susahnya aku ngatur kalian? Tapi kalian sombong, kalian angkuh, kalian belagu di hadapan aku. Ar-Rahman, kata Allah. Ar-Rahman, aku ini maha pengasih, maha sayang kepada kalian. Kalau kubiarkan kalian hidup tanpa aturan dari aku, kalian tidak bakal bisa hidup sempurna. Kalau kubiarkan kalian hidup ikut otak kalian, kalian tidak mungkin bisa menikmati hidup ini di atas muka bumi ini. Ar-Rahman, aku maha sayang kepada kalian. Kalau kubiarkan kalian ikut nafsu kalian, akan jadi seperti hewan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kata Allah, kami dah penuhi Jahannam itu dengan manusia dan dari jin. Kami penuhi. Mereka ini, kata Allah, punya hati tidak bisa merenung, punya mata tidak bisa melihat benar, punya telinga tidak bisa mendengar dengan benar. Ikut kehendak mereka saja, ikut nafsu mereka saja, ikut emosi mereka saja, ikut cara hidup mereka. Mereka pikir mereka pintar, padahal mereka bodoh. Kalau kubiarkan hidup ini ikut nafsu kalian, tidak ada kehidupan kalian. Maka aku aturkan kalian. Aku ini maha sayang kepada kalian, Ar-Rahman. Aku maha kasih kepada kalian, Ar-Rahman. Aku kasihan kalian hidup kalau kalian mirip binatang. Dan lebih parah dari binatang. Aku kasihan melihat kalian. Maka aku kasih kalian sistem kehidupan. Maka aku aturkan kalian supaya kalian nikmat dunia, nikmat di akhirat. Allamahul bayan. Aku kasih kepada kalian pengetahuan. Aku ajar kalian pengetahuan. Di mana letak aku ajarkan kalian pengetahuan? Aku ajarkan di dalam Al-Quran. Seluk-beluknya aku ajarkan dalam Al-Quran. Dari kau dalam perut ibumu sampai kau masuk ke dalam tanahmu. Aku ajarkan semua dalam Al-Quran. Tak cukup Al-Quran, aku utus Rasul Muhammad untuk ajarkan kalian. Tak cukup Al-Quran, aku suruh Muhammad tiap detik ajarkan kalian bagaimana memahami Al-Quran. Bukan cuma urusan makan minum kalian, tapi semua urusan mati kalian pun aku ajarin. Bukan urusan ibadah kalian kepada aku saja, bukan. Aku tidak ngajarin kalian, kata Allah, hanya untuk urusan kalian beribadah di hadapan aku. Tak. Aku ajarkan kalian dari mulai kalian masuk toilet sampai kalian ngadap aku. Semua aku ajarin. Syariat aku, ajaran aku, ilmu dari aku, perintah dari aku, tuntunan aku. Kalau kalian ikuti. Dan lihatlah, kata Allah,
Syams, al-qamar. Lihatlah tuh matahari. Lihatlah itu langit. Lihatlah tuh bulan. Lihat bagaimana mereka berputar. Sempurna sekali. Pagi, siang, sore, malam. Sampai detik terakhir hari kiamat nanti. Lihatlah mereka, kata Allah. Lihatlah bagaimana mereka memberikan energi kepada hidup kalian. Lihatlah bagaimana mereka menurunkan hujan. Lihatlah bagaimana mereka membentangkan diri mereka untuk kalian hidup. Lihatlah bagaimana tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigennya untuk kalian. Cukup untuk kalian. Lihatlah kepada sumur-sumur yang mengeluarkan airnya. Lihat, kata Allah. Lihat. Mereka semua berbuat sesuatu. Karena aku yang aturkan sesuatu kepada mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bicara masalah syariat Allah bukan cuma kepentingan kita pribadi, tapi kepentingan kehidupan umat sejagat. Karena memang Allah tetapkan syariat itu bukan untuk seorang demi seorang. Bukan untuk orang Indonesia saja, tapi untuk umat sedunia. Itu makanya dalam Al-Quran ada bicara masalah personal pribadi, ada bicara masalah nasional, ada bicara masalah internasional. Allah bicara tentang syariat Islam. Adalah bicara tentang keselamatan hidup, keseimbangan hidup, ketentraman hidup, keharmonisan hidup. Itu syariat Islam. Seperti mana Allah buat keharmonisan, keseimbangan alam-alam yang Allah ciptakan itu. Lihatlah alam itu, kata Allah. Aku ciptakan mereka seimbang bukan? Harmonis bukan? Lihatlah mereka. Itu pakai aturan siapa? Bicara tentang syariat adalah bicara tentang keseimbangan, keharmonisan, kemakmuran hidup, ketentraman. Tidak ada satu dengan yang lain bertegang-tegang. Tidak salah, tidak ada satu dengan yang lain saling tabrak. Tidak ada, itu bicara tentang syariat. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lawan syariat adalah orang-orang yang melawan Allah. Lawan aturan Allah adalah lawan orang-orang yang melawan Allah. Jadi memang sudah ada di atas muka bumi ini sekelompok manusia hidup di muka bumi memang mau melawan Allah. Memang mau menentang Allah. Memang ada. Sama juga di atas muka bumi ini ada makhluk-makhluk yang namanya manusia mau merusak alam Allah. Dua-duanya terjadi di atas muka bumi ini. Yang melawan sampai hari ini melawan, menentang sampai hari ini menentang. Yang menghina sampai hari ini menghina. Yang menganggap sepele aturan Allah sampai hari ini menganggap sepele. Dan yang merusak sampai hari ini tetap merusak walau dalam bencana musibah. Sekelompok manusia memang tidak suka hidup berdamai. Sekelompok manusia di muka bumi ini memang ada manusia yang memang ego, tamak, rakus. Maka dia lawan kehendak Allah, aturan Allah. Sebab kalau ikutin aturan Allah, semua akan menikmatinya. Dan dia tidak mau semua menikmatinya. Dia mau menikmatinya dirinya sendiri. Itu makanya terjadi ketidakmakmuran, kesenjangan, dan benturan-benturan. Sekelompok manusia seperti itu. Dengan atas nama apapun. Tapi untuk Allah sendiri Allah katakan, Ar-Rahman, aku maha pengasih. Aku maha mau mengasihi kepada kalian, memberi kepada kalian, menyelamatkan hidup kalian. Aku maha untuk itu semua. Dan aku bukan cuma untuk itu aku kasih kalian pelajaran bagaimana kalian hidup di muka bumi ini dengan baik dan damai. Enak untuk kalian dan enak untuk orang di sekitar kalian. Menguntungkan hidup untuk kalian dan menguntungkan orang lain. Tanpa kezaliman, tanpa penindasan, tanpa perampokan, tanpa perbuatan-perbuatan yang aku murkai. Dan inilah letaknya ketakwaan, ma'asyiral muslimin. Ketika Allah taruh di hati seseorang itu ketakwaan, maka apa kata Allah? Dia akan katakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau benar ada ketakwaan dalam hati mereka,
mereka akan katakan kepada apa yang Allah katakan kepada mereka, ya Allah kami dengar, sami'na, kami sudah dengar ya Allah. Kalau ada ketakwaan di hati mereka, sami'na ya Allah, kami dengar apa yang kau katakan. Wa ata'na ya Allah, dan kami patuhin apa yang kau katakan ya Allah. Itu kalau ada ketakwaan. Tapi kalau tidak ada ketakwaan, jangan harap ada sami'na wa ata'na. Yang ada adalah kalau tanpa ketakwaan, sami'na wa asaina. Itulah yang dikatakan oleh Bani Yahud, orang-orang Yahudi. Ketika disuruh takwa, patuh dan taat kepada Allah, mereka bilang, kami dengar ya Musa wa asaina, tapi kami melawan. Yang terjadi di negeri ini, ma'asyiral muslimin, muslimun banyak yang mengaku muslim. Sami'na, sami'na kata mereka, wa asaina, kami ngelawan Allah. Mau apa? Dan muslim, bukan kafir, bukan komunis, muslimun. Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami lawan Allah. Mau apa? Kenapa terjadi? Karena tidak ada ketakwaan dalam jiwanya. Diucapkan kalimat takwa ribuan kali, masuk kanan keluar kiri. Ayat-ayat Al-Quran beruntun menyebutkan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Setiap Jumat para khatib berkatakan ittaqullah, masuk kanan keluar kiri. Itu makanya tidak terhasil kehidupan yang damai, tentram, sentosa. Karena syariat di belakang mereka, bukan di depan mereka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan habibihil Mustafa wa imamihil mujtaba. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man tabi'a hudah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi fattaqullah wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sejujurnya. Ingat bahwa kita muslim, kita mukmin, atau kita tidak muslim, kita kafir, sedikit pun tidak menguntungkan Allah. Kita ikutin aturan Allah atau kita tidak ikutin aturan Allah, kita lawan Allah, kita taat Allah, sedikit pun tidak menguntungkan Allah, apalagi merugikan Allah. Negeri ini semuanya 270 juta, kalau semuanya kafir di hadapan Allah, tidak rugi Allah. Tidak rugi Allah. Yang rugi 270 juta itu yang akan menderita. Mereka-mereka yang hari ini menentang Allah dengan berbagai cara, mau mempretelin agama Allah, mempretelin aturan-aturan Allah, mempretelin sistem yang Allah mau ajarkan kepada umat hari ini. Mereka pikir Allah rugi, Islam rugi. No, enggak. Kita katakan, tidak ada yang rugi, sedikit pun tidak ada yang rugi. Buatlah sekendak kalian, buatlah aturan sekendak kalian, tantanglah Allah siang malam, tantang. Kita katakan kepada mereka, buatlah undang-undang untuk memerangin Allah pagi, siang, sore, malam. Kalian lihat, kalian bakal pergi kemana setelah itu? 5, 10 tahun, 20 tahun lagi, sebentar lagi kalian akan duduk stroke, terkapar di kamar kalian. Buatlah undang-undang cara kalian, buatlah aturan cara kalian, buat kata Allah, bukan kata saya, buat. I'malu kata Allah, buat kalian. Yang lebih kuat kalian atau aku kata Allah. Kalian mau hidup cuma 70 tahun di negeri ini, 90 tahun sudah terkapar, susah menderita kalian. Kalian tidak punya apa-apa. Paling kalian minimal kalian akan ngemis kepada orang minta kasihanin. Kalau mati minta dibaca tahlilin, yasinin, khatamin Quran. Itu aja yang kalian mau buat. Buatlah kata Allah. Tantanglah aku, lawanlah aku, ajaklah aku berperang. Yang menang aku atau kamu. Buatlah undang-undang, aturan-aturan, ikut kehendak kalian. Buat. Yang punya bumi aku, bukan kalian.
Yang punya negeri ini aku, bukan kalian. Kalian lahir baru 70 tahun yang lalu. Kemerdekaan kalian baru 76 tahun yang lalu. Bumi ini aku sudah ciptakan sebelum itu jutaan tahun yang lalu. Aku yang jaganya. Aku yang jaganya. Kalian mau buat-buat. Tapi ingat, ketika ketimpa musibah kepada kalian, jangan salahkan siapa. Jangan kecam siapa-siapa. Jangan tuduh siapa-siapa. Lumu anfusakum. Maka kecamlah diri kalian. Maka tunjuklah diri kalian. Apa sebabnya itu semua? Kalian dah yang terjadi gara-gara kalian. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah. Tidak ada suatu masalah, musibah, bencana, penderitaan yang menimpa kalian kecuali sebabnya kalian sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalian sebabnya. Kalau aku tunggu kalian. Fantadhiru inni ma'akum muntadhirun. Fantadhiru, kata Allah. Aku tunggu kalian. Kalian buat apa? Aku akan buat pada kalian. Ana 'inda husni dhanni 'abdi, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku sesuai apa yang diperhitungkan oleh manusia itu. Dia buat jahat sama aku akan buat pada dia. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran mengajarkan kita untuk tunduk, bukan untuk sekedar dibaca. Islam mengajarkan kita untuk tunduk, bukan sekedar hanya untuk dijadikan agama. Bukan sekedar itu. Ibadat bukan sekedar untuk digerakkan rakaatnya satu persatu, bukan. Ibadat, salat, rukuk, sujud membuat kita ini tunduk dengan hati kita, tulus, ikhlas di hadapan Allah. Tahu diri ini siapa, lemah, kecil, tidak berharga di mata Allah, tanpa ada hubungan kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari semakin dewasa kita dalam beragama ini, semakin cerdas kita beragama ini, semakin bijak kita dalam beragama ini dalam waktu yang singkat yang masih tersisa ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min shururi anfusina. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana khatayana wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ya karim. Allahumma la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.